Masuk di bawah. transport. Sige na, ang dumi ba dyan sertifikat? Kami sa bote lang na sa ato. Dahil na. Pangat, kita po. Ikaw, ukuran na, pini. Excel, ya kan? Oh iya, misalnya Excel. Nomor 8 ya, lagi ada tangan saya. Pasudin ke sudah. Pengalungan tanda peserta seminar nasional pelestarian warisan budaya berbasis Kalimantan. Lagi 1, 2. Assalamualaikum. Acara Seminar Nasional Pelestarian Warisan Budaya Kerajinan Lipas Sabe atau Sarung Sutra Sengkang dengan tema Lipas Sabe adalah diplomasi warisan budaya yang berbasis kearifan lokal. Subtema Peran Pemerintah dalam Diplomasi Warisan Budaya, Jumat 21 Juli 2019. Acara pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bangsa dan tanah
Hadirin silakan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Dr. Andes Amin Syah Mulyani, waktu dan tempat dengan hormat disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama mengangkat tangan berdoa dan bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan saya akan menurut dari Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa nabiyina wal mursalin wa jami'i ibadika rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul warhamna innaka antal arhamur rahimin. Warzuqna innaka antal khairur raziqin. Ya Allah yang Maha Rahman dan Maha segala nikmat dan karunia kepada kami. Hanya Engkau ya Allah yang pantas menerima segala puji dan sanjungan. Hanya Engkau ya Allah yang mengampuni segala kesalahan. Kami mohon kepadamu ya Allah, campakkanlah kearifan dalam sanubari kami. Buatkanlah satu persatuan dan kesatuan di antara kami. Serta berikan kami kemampuan untuk menggali nilai budaya dan kearifan lokal bangsa kami, agar kami mampu mengangkat derajat bangsa kami. Ya Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, di antara doa kami pernah mengungkapkan Al-Muhafazatul Al-Qayyim Salih wal Ahsli Jalil Aswa, yang artinya adalah memelihara tradisi Islam yang baik dan tetap terbuka untuk menerima nilai-nilai baru dan lebih baik lagi. Karena itu ya Allah kami mohon kepada-Mu ya Allah, 1945. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala kesalahan dan kegagalan kami, para pendahulu kami. Para pemimpin yang akan tersenyum lagi, petualang yang akan terlabrahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya laporan panitia pelaksana, yakni Ibu Rulia Hasil, waktu dan tempat dengan hormat disilakan. Yang kami hormati Bupati Wajo, Bapak Haji Amran Mahmud, SOS MSI. Yang kami hormati Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya, Bapak Anton Najamuddin, Dr. Haji Najamuddin Rawil, MSI. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, Abdul Mewakili. Yang kami hormati Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo atau yang mewakili para narasumber kegiatan salam sejahtera dan edukasi. Alhamdulillah, kecintaan saya dapat menghadiri kegiatan Seminar Nasional Pelestarian Bahasa Nusantara Singkang yang dilaksanakan pada hari acara ini. Perkenalan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi. Hadirin sekalian, kegiatan merupakan wujud dan fungsi dari baik tak benda warisan budaya dunia, diplomasi budaya dalam negeri, warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pertunjukan seni budaya tari paduan.
Acara selanjutnya, sambutan pertama oleh Direktur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yakni Bapak Dr. Najmuddin Ramli MSI. Waktu dan tempat dengan hormati silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau bukan karena tinta, tak akan kugubah sebuah puisi. Kalau bukan karena cinta kampung sendiri, saya tidak akan berhenti. Bapak Amiruddin, Sekretaris Kabupaten Wajo, daerah Kabupaten Wajo yang saya hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Wajo, disini ada yang mewakili Dandim, mungkin juga ada mewakili Polres Wajo, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, hadirin dan hadirat yang saya hormati. Saya dari Kabupaten Wajo. Sehingga nama saya itu Najmuddin Ramli Abdul Halim Haji Tiwajo. Jadi Towajo, oleh Wajo, orang Wajo, Towajo. Setengah 2 berangkat ke sini, salat subuhnya di Masjid Agung Sopeng dan sampai ke sini di Sengkang. Nah, ini tanah ulama, tanah leluhur orang Bugis yang syarat dengan religiusitas. Jadi Sengkang ini sumbernya orang-orang pintar, sumbernya Andre Gurutta, kiai ulama, dan menjadi kiblat agama di seluruh tanah Bugis. Dengan demikian, kebudayaan itu harus tinggi di tanah Wajo ini. Dan honor ya, berapa? Mana? Kepala bidang kebudayaan mana? Siap. Berapa? 1 M lebih. Lebihnya berapa? Sangat sedikit. Pembangunan kebudayaan. Kalau nomenklaturnya di sini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu coba bandingkan antara sektor pendidikan dan kebudayaan. Sektor kebudayaan itu setelah itu mereka nonton dengan teman-teman di sektor pendidikan yang berkegiatan tiap tahun, bahkan tidak habis duit, dihabiskan duitnya dari hotel ke hotel, dari sini ke sini. Anak-anak saya di kebudayaan di ruang kerjanya tapi main halma, main domino, main catur, ada yang pergi kafe-kafe karena tidak ada uang. Nah, ini di depan Pak Amran Pamor, apalagi ada sekdanya yang bertanggung jawab sekda. Saya kira Pak Amran sudah oke ya, ditambah ya. Nah, sudah oke. Pokoknya 2020 paling kurang 7 miliar lah, atau 10 miliar. Kabupaten Wajo ini tadi saya katakan sumber lahirnya para ulama, Andre Gurutta, orang-orang pandai, cerdik cendekia. Kalau kita lihat sejarah Sulawesi Selatan, itu cuma 2 kali di Hotel Eka ini. 2 hari bimtek, bayar kamar, transportasi peserta, honor narasumber, cap kuning. Ya. Sudah tidak ada lagi sisanya. Dan setelah kegiatan ini, kebudayaan pasti tidak ada kegiatan karena uangnya sudah habis. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan memberikan perintah kepada para gubernur, bupati dan wali kota untuk membuat pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Apakah Kabupaten Wajo sudah menyelesaikan pokok-pokok pikiran daerahnya? Sudah. Nah, ini menjadi syarat kalau mendapat bantuan dari Dirjen Kebudayaan, pokok-pokok pikiran kebudayaannya sudah di-store di Jakarta. Sudah. Kemudian itu belum selesai. Ini tugas sekda lagi.
buat tim perumus Pokja untuk menyusun Perda Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Wahyu. Referensinya apa? Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Nah ini pulang ini harus dilaksanakan Pak Amir. Bapak itu namanya Amir. Amir itu pemimpin. Kalau tidak bisa memimpin pembiayaan Kabupaten Bajo berhenti namanya Amir. Itu benar. Ya, Amiruddin, pemimpin agama. Ya kan? Imam Amir, makanya unik Emirat Arab, Al-Amir. Ya. Amir itu pemimpin. Kalau di kesultanan kerajaan namanya Malik, Malik Salman, Sultan, Raja, Malik Yawmiddin, Raja di hari pembalasan. Hadirin yang saya hormati, nah itu Perda Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Wajo mengangkat kearifan lokal. Sayang sejarah panjang singkat ini Kabupaten Wajo tapi tidak ada ceritanya. Saya tahu orang-orang tua saya di sini hanya berlandaskan cara bertutur. Apakah ada tulisan-tulisan tentang Wajo yang terdokumentasi? Saya kira sangat minim. Kita hanya mendengarkan orang tua bercerita. Secara putus tatkala orang tua itu telah wafat, telah meninggalkan dunia kita. Tidak ada yang rajin mendokumentasikan, membuat narasi, membuat cerita tentang itu. Dan anak-anak Wajo hanya bercerita, orang tua saya dulu hebat, kakek-kakek saya dulu hebat, Aruna Togie hebat, raja-raja Bugis hebat. Nah ini perlu kita klarifikasi. Tidak ada Raja Bugis itu pengkhianat. Itu sejarah yang salah. Betul tidak? Betul. Tidak ada. Dulu kita dicekoki otak kita di SD. Si ini pengkhianat, si ini pahlawan. Saat itu belum ada Republik Indonesia. Karena di sana juga minta bantuan ini, di sini juga minta bantuan itu. Dan belum ada Indonesia. Dan jauh ratusan tahun sebelum Indonesia diproklamirkan. Untuk reformasi, kalau tidak kita tercekoki terus. Ya. Ada yang dihinakan, ada yang dipuja-puji, ada yang dilecehkan, ada yang dipuja-puji. Tenda besar dalam kehidupan kita. Dari lahir hingga mati itu urusan kebudayaan. Dari bangun sampai tidur lagi itu urusan kebudayaan. Profesor Dr. Edi Setiawati membagi dua. Ada namanya tangible cultural heritage. Itu budaya benda. Dan ada intangible cultural heritage, budaya tak benda. Di depan Bapak Bupati Pasekda, makanan marongko atau burongko, itu budaya tak benda. Ini kan gerejawana atau ogie, betul tidak? Belum lagi ada bolu peca, katiri sele, segala macam. Katiri salah. Ya oke lah, saya kan orang lokal aja. Beda-beda tipis tidak apa-apa, sama-sama saudara kan. Di Maria Gatot dipahami saja. Orang Bugis itu ada puluhan. Apalagi kalau ada kenduri hajatan pesta perkawinan. Semua kebesaran Bugis itu dipakai. Ibu-ibunya pun tidak ada emasnya yang tersimpan, dipakai. Tuntas dalam tempat. Gelar haji pun di sini itu lebih tinggi dari doktor. Betul tidak? Dari kodenya tempuh haji dan dena boleh. Harus ada haji hajat. Saya dulu 2 kali memimpin rombongan jamaah 500 orang, jadi 1000 orang. Di antaranya ada yang dari Luhuk Tori-Tori, kan orang Bugis semua. Itu tidak sah hajinya kalau tidak saya lantik. Jadi haji dilantik. Lebih hebat dari bupati dan gubernur, dilantik. Saya bilang kalau saya yang pimpin tidak ada saya lantik. Karena pada saat Anda di Arafah, Anda sudah haji. Allah yang melantik Anda, lebih tinggi dari seluruhnya. Apa apa ya Ustaz? Ya begitu. Makanya pergi haji ada ilmunya, jangan cuma banyak duitnya. Ilmunya nggak ada.
Nah ini budaya tak benda, apalagi tema kita Lipas Sabde, sarung Bugis, sarung sutra Bugis. Saya tanya Pak Bupati tadi, itu saya pertanyaan itu ada maunya. Tolong saya diberikan 3 bahan yang berbeda warnanya Lipas Sabde, saya jahit di Jakarta. Yang saya pakai ini Buya Bomba Donggala, Lipas Sabde atau Bina Donggala. Dulu hanya pakai sarung, digunakan untuk sarung. Lipas Sabde kita juga dulu untuk sarung toh. Sekarang baru dikembangkan, bisa jadi baju, bisa jadi apa saja, souvenir kita. Lalu kalau sudah jadi baju bukan lagi lipat, harus jadi ikat tenun. Ini tenunan ikat dari Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau jadi lipat, itu mau sarung. Sabde itu sutra toh? Ya. Dan laki-laki bagi pandangan Islam itu haram menggunakan sutra. Ini bukan lagi sutra murni yang sudah dicampur-campur. Nah dulu kalau Idul Fitri, Idul Adha itu harus bertanding Lipas Sabde kita. Mana yang dipilih-pilih. Kalau yang dicetak, diprinting itu murah. Tapi kalau yang ditenun oleh gadis Bugis dibawa rumah, kolong rumahnya sambil menanti dilamar oleh jodoh-jodoh, dikerjakan 1 bulan 2 bulan dengan perasaan cinta dan kasih, itu luar biasa. Itu tenunan asli karena ditenun dengan cinta. Hadirin yang saya hormati, oleh karena itu kalau dia handmade buatan tangan itu mahal. Semua buatan tangan di dunia ini pasti lebih mahal 10 kali lipat dari buatan yang bukan tangan. Nah saya mencari Pak Amran yang buatan tangan gadis Wajo. Saya tahu itu kalau bukan gadis Wajo yang buat. Itu KW, itu palsu itu. Ini Lipas Sabde ini sudah ditetapkan, nanti sebentar Pak Sudirman, siapa yang sertifikatnya saya serahkan ke Bupati. Untuk beberapa budaya tak benda yang dimiliki oleh Wajo, ya, Wajo itu sudah berapa? Sudah 4 dari seluruh Sulawesi Selatan, 4 dari Kabupaten Wajo. Dari seluruh Indonesia kita sudah tetapkan 809 buah karya mata budaya tak benda Indonesia seperti Lipas Sabde. Barongko sudah masuk? Sudah masuk. Dari Wajo? Semua kabupaten. Ada? Tidak khusus? Jadi dia atas nama Sulawesi Selatan? Wajo yang disuruhkan Jompo-jompo. Jompo-jompo? Ya. Ya sudah, masukin dulu. Ini karena selalu makan jompo-jompo. Jompo-jompo. Ada nggak bifak putihnya di sini? Tidak ada. Tidak ada roti putih. Nah, itu dibuat kalau ada acara-acara begini, Sudirman. Mahal nggak itu? Oh, kalau pengantin wajib ada. Nah, ini juga pengantin. Secara nasional itu 809 buah. Kita sudah menetapkan 809 buah karya mata budaya tak benda Indonesia. Yang sudah tercatat itu mendekati 10.000. Yang sudah menjadi karya budaya tak benda dunia milik Indonesia itu sudah 10. Mulai dari batik, cara pembuatan batik, keris, angklung, gamel, gawayang, wayang, noken, 3 genre tari Bali, pinisi 9, pinisi dari Pulau Bira, Bulukumba, Sulawesi Selatan yang ke-9. 2018 kita ditolak Antun, nanti ditetapkan di Bogota, Kolombia. Saya akan memimpin delegasi ke sana. Untuk budaya benda dunia kita, ini nanti mudah-mudahan yang kelima setelah Borobudur,
Prambanan, manusia purba Sangiran, ini human evolution. Ya, kita terlengkap di dunia. Dan sistem pemerataan air Subak di Bali dengan 5 kabupaten yang mengitari itu. Para pekaseh, para petani itu dibagi. Jadi Subak itu sistem pemerataan air. Jadi membagi wae secara merata dan adil dari irigasi. Nah, yang kelima nanti di Baku, Azerbaijan, insya Allah ditetapkan oleh UNESCO 5 Juli 2019, Ombilin Sawalunto. Itu pertambangan batu bara zaman kolonial Belanda. Nah, kalau ada cagar budaya di Wajo, nah, Pak Bupati dan Pak Sekda memimpin itu, kita akan ambilkan dulu tentatif listnya di UNESCO, baru kita dorong menjadi warisan budaya dunia. Jadi World Cultural Heritage. Nah, kembali kepada Lipas Samping ini kalau Bupati ingin menduniakan, harus dari sini anggarannya. Kami hanya memandu bagaimana merumuskan dan memilih tim pakar untuk mengusulkannya ke UNESCO. Nah, apa dipilih Lipas Sampe atau Depak Kupe? Saya kira Lipas Sampe ya. Ini sebagai tradisi nenek moyang orang Bugis ya. Ini sebagai kearifan lokal pertama dan utama. Masih ada nggak yang kearifan lokal yang belum ditetapkan? Nah, dicari-cari Pak Dirman ya. Ya, Pak Dirman ini walaupun anggarannya kecil tapi sejahtera. Tadi itu mulai dari jam 1 dini hari sampai pagi dia kontrol di mana posisi Pak Direktur, di mana posisi Pak Direktur. Tapi bagus jalan malam, tidak ada kendaraan banyak, cantik, ya luar biasa. Jadi konsentrasi oksigen dalam perjalanan Sope ke Sengkang ini itu luar biasa tingginya, sehat. Nah, tapi orang Bugis itu biasanya tukang merokok, ya, karena ada hijau di Capengnya itu loh. Tidak ada orang yang beli sigaret itu dia beli hijau, baru dia pelinting-pelinting. Banyak masalah untuk perkara rokok merokok itu. Kalau dia tidak ada rokoknya, dia yang dirokok. Ya, ini yang ketawa pasti tahu maknanya apa yang saya katakan. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah lahirnya Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan, Desember 2018 Kemendikbud menyelenggarakan Kongres Kebudayaan Indonesia. Nah, disinilah picu dan pacu kebudayaan itu. Dari perintah konstitusi Undang-Undang Nomor 17, daerah membuat pokok-pokok pikirannya, sekaligus nanti pokok-pokok pikiran bersama undang-undang dan hasil kongres menjadi referensi untuk perda kemajuan kebudayaan Kabupaten Wajo. Saya baru kembali dari Gorontalo. Kota Gorontalo dan Kabupaten Bonegolango itu sudah ada pokjanya. Jangan dikalah, Pak Sekda. Segera ditunjuk tim perda untuk diusulkan ke DPRD Kabupaten Wajo, disahkan. Ya, sebelum ayam berkokok 2020 atau 1 bulan dari sekarang, perda sudah jadi. Bisa toh? Bisa. Dengan DPRD-nya tidak ada konflik? Insya Tidak Allah. ada. Bagaimana bisa konflik yang siapkan uangnya Bupati dan Sekda? Ya, semuanya bisa diatur. Ada DPRD hadir. Harusnya DPRD diundang Pak Dirman. Cuma tidak hadir karena tidak ada uangnya. Kedua lagi nelpon. Satu, strategi kebudayaan Indonesia. Nah, ini pasti ya. Strategi kebudayaan Indonesia ini Pak Amran tolong. Ini tadi melalui perda strategi kebudayaan kita. Saya lihat Sengkang ini cantik. Bupati dan Pak Sekda, tolonglah dibuat taman-taman kota. Seluruh seniman di Wajo untuk berekspresi di taman-taman kota itu. Di sini bloknya para pelukis. Di sini bloknya anak-anak kita ini seni tradisi. Itu kacapinya. Masih ada nggak? Yang ada senang? Pakai kasapi begini? Isinya nasihat.
Tidak ada yang pakai kecapi, pakai bahasa Bugis, bercerita. Tapi isinya nasihat. Cerita, masih ada? Agak senang. Pak Kacapi, ya Pak Kacapi. Bukan yang itu. Maksud saya Pak Kacapi itu yang menyanyi. Sejarah, nasihat. Ada sejarah di Lagaligo. Siapa tokohnya Lagaligo itu? Tidak, yang laki-lakinya. Sawiri Gading, anaknya siapa namanya? Lagaligo. Lagaligo. Itu 12 hari bisa ditonton. Apa? Itu miliknya Lagaligo. Sulawesi Selatan. Tapi yang menemukan bukan kita, orang Belanda. Ya, itulah tadi saya katakan, orang kita di tanah Melayu ini itu mengandalkan tradisi lisan. Ya, tapi kalau lama-kelamaan sudah meninggal, putus, anaknya tidak tahu lagi. Pak Kacapi kayak begini, apakah diteruskan oleh anaknya? Kalau tidak, punah. Termasuk anak saya. Dia cuma tahu saya dari Bugis, tapi dia tidak bisa. Dulu kenapa saya bisa berbahasa Bugis? Karena bapak saya di rumah pakai bahasa Bugis. Itu bahasa ibu. Walaupun tidak sehalus bahasanya orang Wajo, sehalus bahasanya orang Sokpe, ya. Sehalus bahasa Bugisnya orang Bone. Karena Bosowa ini, Bone Sokpe Wajo, itu adalah sastra tertinggi di seluruh tanah Bugis. Betul tidak? Disinilah. Makanya waktu kita tadi nonton Bulu Alauna Tempe, lagu itu, ya di Danau Tempe, di gunung apa tadi Bu? Patiro Songkot. Jadi pemandangan bagi para perantau ini berat, sangat berat sekali. Dengan demikian maka saya akhiri betul bagi saya untuk mengingatkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik Pulau Angsa Dua, hancur badan di kandung tanah, budi baik. Sambutan Bapak Bupati Wajo sekaligus membuka acara Seminar Nasional Pelestarian Warisan Budaya Kerajinan Lipas Sabe. Dengan ini Bapak Dr. Haji Amran Mahmud SOS MSI. Otrani silakan. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi budaya, diplomasi budaya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini adalah Singapodium, ya. Jadi kalau sudah beliau pegang Parusida, alhamdulillah beliau menyempatkan waktu hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang di Bumi Lamadu Keleng. Ya. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau menjadi spirit dan semangat kita semua, para Bapak Sekda, Bapak Forkopimda, Bapak Ibu Ketua Pengadilan Agama, Bapak-bapak dan Ibu para tokoh pendidik, tokoh masyarakat, dan ada juga Ketua Asosiasi Sutra, hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kalimat yang patut kita ucapkan kecuali puji dan syukur karena perkenannya kita dapat bersama-sama menghadiri acara seminar nasional dengan tema Lipas Sabe, ya, adalah sebuah warisan budaya yang harus kita kembangkan, harus kita lestarikan, ya, apalagi sudah menjadi warisan tak benda yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tahun 2016, yang sehingga
tinggal kita berjuang bagaimana Lipas Sabe ini di kancah internasional untuk masuk ke organisasi terbesar dunia UNESCO, ya, untuk kita perkenalkan. Dan alhamdulillah di masa tugas kami kurang lebih 4 bulan, perlu saya sampaikan ke Pak Direktur, 4 bulan masa tugas kami ini kami mencoba untuk mengangkat nilai ini, nilai kearifan budaya kita, dengan membangun akses, ya, dengan membangun kekuatan jaringan kita, mulai dari hulu sampai hilir. Insya Allah kita akan bangun kembali, ya. Kami sudah membangun link dengan support dari Bapak Gubernur, dan apalagi hari ini dari pemerintah pusat akan membackup kita melalui Bapak Direktur, ya, karena memang di dalam visi misi saya 5 tahun ke depan ini itu ada rohnya dari disertasi saya, ya, di mana disertasi saya itu memadukan 3 potensi wajah yang dimiliki, yaitu nilai-nilai kearifan lokal budaya kita, kemudian nilai-nilai agama, dan keilmuan secara modern yang kita kombinasi 3 ini. Ya, alhamdulillah, seperti sudah ada jalur atau jalan untuk kita bisa bangun semua ini, tinggal komitmen kita. Jadi apa yang disampaikan Pak Direktur tadi, kebetulan APBD kita memang ini adalah APBD yang sudah jadi setelah kami dilantik. Saya pun juga waktu terpilih sudah bersurat untuk meminta diakomodir visi misi, tetapi hanya sekitar 6% masuk, seharusnya undang-undang minimal 30%. Ya, sehingga kami melakukan berbagai langkah-langkah di dalam mengawal program kami agar bisa ada kami wujudkan di tahun pertama ini, ya. Dan mudah-mudahan di akan ada perubahan yang tidak lama lagi ini kita lakukan. Apa yang menjadi harapan Pak Direktur, ya, bisa kita akomodir, karena ini warisan budaya yang harus kita lestarikan dan menjadi ikon, ya, yang terintegrasi dengan rencana-rencana mimpi-mimpi besar kita yang lainnya, ya, antara lain adalah membangun pariwisata kita. Ya. Kita sementara ini mempersiapkan pembangunan pariwisata kita di Wajo ini, supaya Wajo ini menjadi daerah tujuan wisata, bukan lagi hanya persinggahan, tetapi ini akan menjadi tujuan wisata, sehingga ini harus didukung sebelum booming, ya, objek-objek wisata kita antara lain dan menjadi ikon, ya, kemudian wisata kota yang kita nanti ikonkan dengan masjid yang dengan kubah Lambayan Sutra, ya. Jadi ada nanti masjid kita yang sekarang ini kita rintis kurang lebih 40 miliar. Kita akan hadirkan. Kalau orang ke Singapura itu berbondong-bondong dari berbagai penjuru dunia itu datang dengan berselfie-selfie latar belakang singa keluar air, nanti kita berharap di Sulawesi Selatan nanti ini orang akan berbondong-bondong datang dan singgah bermalam di Wajo untuk menikmati sebuah masjid yang sangat cantik, masjid yang sangat megah, yang menjadi ikon kita, ya, untuk menjadi ikon. Nah, semua itu bisa maksimal dengan baik kalau kita persiapkan potensi pesertaan kita ini. Dan alhamdulillah sutra kita ini kita akan bangun hulu sampai hilir, ya. Alhamdulillah kami sudah membangun kerjasama untuk mengembangkan kembali Murbei, dan kemarin perjalanan saya dengan Bapak Gubernur, ya, untuk kita juga persiapkan market Eropa
Jadi bukan cuma di Asia saja, tetapi kita persiapkan semua pasarnya, jaringannya. Bahkan di Belanda kemarin saya ketemu dengan anak Wajo yang sementara belajar tentang genetika, yang saya sepakat dengan Pak Gubernur akan menyekolahkan terus ya sampai dalam waktu dekat ini akan melakukan penelitian di Jepang untuk kita nanti rintis di Wajo ini bikin indukan sendiri supaya kita punya telur sendiri, bukan lagi meminta izin untuk meminta mengimpor telur dari Cina ya, seperti yang dikatakan Pak Direktur kita selalu tergantung dengan Cina. Kita ingin nanti ada mat kita, mat lokal ya, ada mat lokal mulai dari produk original, makanan dan sebagainya sampai kepada souvenir-souvenir itu ini akan hadir di wilayah Kabupaten Wajo. Sehingga mimpi kami begitu orang masuk di Wajo seperti kesannya di Toraja ya, itu sudah nampak semua di mana-mana itu Lambayang Sutra, masuk di kafe, masuk di restoran, masuk di pasar, masuk di fasilitas umum, ya, masuk di masjid, masuk di mana, ini akan. Dan apa yang kita mau seminarkan ini termasuk Lipas Sabe yang sudah menjadi corak, yang sudah menjadi paten, ya, ini harus kita lestarikan, ini harus kita gaungkan. Dan saya kira ini salah satu potensi budaya yang sangat luar biasa untuk kita bangun di Kabupaten Wajo. Nah, olehnya itu kami sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Direktur yang telah merespon dan memberikan perhatian besar. Ya, saya kira apa yang menjadi harapan beliau kita akan maksimalkan dari anggaran daerah. Ya, tetapi ya namanya APBD kita di setiap daerah itu sangat terbatas ya, apalagi kita selalu dihadapkan dengan infrastruktur kita ya, makanya saya agak-agak sedikit ekstrim yang mungkin dinamikanya besar sekali kami hadapi kurang lebih 4 bulan ini adalah melakukan reformasi birokrasi, menata organisasi kita untuk membuat semakin lincah bergerak dan mengefisiensi anggaran kita supaya nanti anggaran kita lebih banyak nanti ke anggaran publik ya, anggaran yang langsung dinikmati masyarakat, sehingga apa yang menjadi harapan beliau ya untuk membangun Lipas Sabe ini dan nilai-nilai kearifan, nilai-nilai budaya kita akan bangun bersama. Jadi untuk itu saya titipkan melalui seminar ini ya, mari kita merumuskan sesuatu, hasil seminar nanti ini akan menjadi kerja-kerja nyata kita ke depan yang sudah mendapat respon besar kemarin di Kementerian Besar di Den Haag. Alhamdulillah Pak Dubes juga saya lama bicara ya, beliau akan backup penuh dan insya Allah kami sangat yakin sekali kami ini support penuh oleh Pak Gubernur. Saya sekitar 7 hari bersama beliau untuk mengawal program-program kita, termasuk insya Allah air bersih di Kota Sengkang ini akan menjadi air yang layak, yang mungkin pertama di Indonesia, yang akan menjadi percontohan untuk bisa langsung layak minum sampai ke rumah-rumah. Jadi saya kira inilah Bapak dan Ibu, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Direktur yang telah memberikan perhatiannya. Tentu masih banyak nanti bantuan-bantuan beliau yang akan kita coba kolaborasi dengan daerah, apalagi kalau kita sudah set nanti dalam bentuk budaya atau kegiatan yang menjadi event, bahkan bisa nanti menjadi event nasional ya, supaya sebelum orang ke Toraja sehingga dulu menyimpan uangnya di Wajo ya, minimal penginapannya, makanannya, oleh-olehnya, begitu semua ya, sehingga masyarakat kita ini akan menikmati nilai ekonomi yang diharapkan untuk mensejahterakan. Saya kira inilah Bapak-Bapak Ibu
terakhir ya, karena ini adalah menjadi kebanggaan kita Lipas Sabe yang sudah di mana-mana dengan 4 corak ya, balon tertong ya, kemudian maleko ya, kemudian malobang ya, kemudian balon ini. Nah, ini terus kita gaungkan ya, kita munculkan agar apa yang menjadi nilai-nilai kebudayaan kita tetap kita saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan Pak Direktur, atas kehadirannya menjadi berkah buat masyarakat Wajo. Insyaallah kita nanti sama-sama di raya untuk sholat Jumat dengan kesiapan beliau, kesadaran beliau untuk menjadi khatib nanti menjadi berkah buat daerah kita. Demikian dengan memohon inayah, rahmat, petunjuk, bimbingan dari Allah Rabbul Alamin. Ya, marilah kita bersama-sama memulai acara seminar nasional dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penyerahan akta kepada Bapak Bupati Wajo oleh Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya. Dengan ini Bapak Dr. Haji Amran Mahmud SOS MSI dengan Bapak Dr. Najmuddin Ramli MSI. Wakilah tempat dengan hormat disilakan. Tapi ini tidak terlalu mahal ya. Salam dulu. Oke. Ya. Apalagi? Nah, ini BBTB. Tadi sana. Warisan budaya. Tentang apa ini? Warisan budaya. Ini Masura. Ini Masura harusnya waktu itu Pak Amran kan belum terpilih. Jadi Mendikbud menitipkan ke saya ini untuk sertifikat yang sudah diteken oleh Pak Muhajir. Ya, Pak. Masur apalagi itu? Macera aja. Macera. Iya, Macera. Posisi pusat. Berarti ada darah yang tertumpah. Mensuci darah ayam. Sekarang-kiranya mensucikan benda pusaka. Lipas Sabe sudah duluan ya? Sudah duluan. Ini apa ini? Jangan ngarang-ngarang. Gambus. Betul, betul. Kalau salah bukan saya Pak Bupati ya. Sudirman yang salah itu. Ya. Lipas Sabe. Sudah berapa biji itu? Oh 3. Jadi 4 semuanya Pak. Ini resmi dari kementerian, dari pemerintah Indonesia untuk Kabupaten Wajo. Oh, proses upacara. Mapacing. Berarti sebelum akad nikah malamnya mapacing dulu Pak. Dengan daun pacar. Bahasa Bugisnya daun pacar apa? Pacing. Mapacing itu prosesnya. Kalau ditaruh di kuku kan merah toh. Supaya hatinya bersih, suci. Pada saat bikin anak, dapat anak. Tapi berdoa dulu supaya tidak diganggu setan. Ya, bersih hatinya. Cukup, apa lagi? Yang diusulkan ini. Tadi kan saya minta Lipas Sabe 3 warna mana? Tapi yang ditenun, kualitas nomor 1. Harganya berapa itu? 1 juta. Nanti saya bayar sama Pak Amran. Selanjutnya istirahat. Kami persilakan para tamu undangan agar mencicipi makanan yang telah disediakan. Dan marilah kita menyaksikan bersama-sama.
Ayo, Ale.